Biar nanti langit terbelah, aku Papua. Tanpa mama itu susah, berat, sedih. Tapi ya dari situ saya belajar bagaimana caranya ya harus mandiri. Jangan mau kalah bersaing sama yang di luar sana. Buktikan bahwa kita orang Papua itu bisa. Ya baik, di sini saya akan menyampaikan keinginan diri sendiri dan juga mungkin mewakili keinginan orang Papua banyaknya. Ya mungkin lebih ininya lagi, fasilitas pendidikan. Pertama, pendidikan, kesehatan, pangan, tuh ya lebih diperhatikan lah khususnya untuk di Papua. Tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, tentara profesional. Salam prajurit, salam merah putih. Welcome to podcast Puspen TNI. Terima kasih Anda masih menyaksikan channel podcast Puspen TNI. Tidak lupa saya menyapa Sobat TNI di seluruh penjuru tanah air yang saat ini masih setia menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Juga saya selalu mendoakan semoga Sobat TNI tetap sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, meskipun pandemi COVID masih melanda negeri ini. Sobat TNI, pada podcast kali ini, saya sengaja mengundang rekan kerja saya, seorang wanita yang masih muda belia, memiliki beberapa prestasi dan potensi yang begitu membanggakan. Memiliki rasa emansipasi yang kuat sebagai wanita penerus Kartini, juga memiliki jiwa juang untuk negeri tercinta. Berasal dari Desa Ibuk, Distrik Temtuk Gresi, Sentani, Jayapura, Papua. Seorang wanita, seorang tentara, seorang prajurit profesional yang memiliki suara merdu. Hitam putih keriting lurus, aku Papua. Biar nanti langit terbelah, aku Papua. Wow, luar biasa. Satu bait lagu Papua menggambarkan betapa saya juga ingin ke Papua. Nona manis dari Papua berparas cantik jadi tentara. Sersan 1 Agusta Herlina Tabisu yang berasal dari Satuan Kerja Babinkum TNI. Halo Ade. Halo Kak. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, kabar baik. Kabar baik ya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Ade, kita dalam acara podcast ini kita ngobrol, berbincang-bincang tentu semua tentang Ade. Ade, selama ini sebagaimana yang pernah saya tahu dalam berita atau bahkan di medsos, bahwa Papua sering terjadi konflik. Bisa nggak Adik ceritakan secara singkat, apa sih sebenarnya yang ada di Papua itu? Misalnya juga mungkin bisa Adik ceritakan berikutnya tentang alamnya, tentang masyarakatnya, dan mungkin juga tentang budayanya. Bisa diceritakan? Baik. Ya, silakan Dek. Saya di sini mau menyampaikan bahwa mungkin di luar sana orang tahu bahwa Papua itu masih kumuh. Ya, masih hutan lah gitu ya. Tapi Papua yang dulu sama Papua yang sekarang beda. Ay, luar biasa. Papua sekarang luar biasa ya? Ya, luar biasa. Sangat, ya mungkin bisa Adik ceritakan lagi barangkali? Ya di Papua itu, apa ya, tempat wisatanya itu udah sangat banyak. Yang tentunya nggak kalah menarik dengan yang punya di luar negeri. Di antaranya pantai-pantai di Papua sangat jernih airnya itu. Oh, iya. iya. Sangat-sangat jernih. Terus di sana juga udah ada Mall Jayapura. Ada mall Ya, Jayapura? udah ada mall. Jadi kata orang mungkin, di sana itu kumuh lah. Nggak ada mall, nggak ada bioskop, nggak ada apa. Ternyata ada. Ada. Di sana juga, jangan salah, ada nasi Padang juga ada. Nasi Padang ada? Iya. Lapot ada nggak di sana? Ada. Ada juga. Karena di sana juga bukan cuman orang Papua aja yang ada di Papua. Udah ada banyak pendatang, ada orang Batak, orang Sumatera. Udah banyak pendatang di sana, jadi Papua bukan Papua seperti yang dipikirkan maju, orang-orang ya. di luar sana yang Iya. dan iya, juga iya. di sana udah banyak transportasi. Transportasi. Iya. Yang mungkin kebanyakan orang di luar sana pikir bahwa kalau mau nempuh jarak dari sini ke misalnya dari kampung saya ke kampung Kak Sia mungkin jalan kaki naik gunung atau apa. Salah. Di sana udah ada motor, udah ada mobil. Dan juga di sana saya cuma mau bilang bahwa di sana
budaya-budaya tradisional juga masih dilestarikan di sana. Adik dilahirkan di Papua, Iya, dibesarkan juga di Papua. di Papua. Sekarang adik menjadi tentara. Bisa nggak ceritain saat adik ini menjadi tentara, kayak mana sih prosesnya waktu itu? Proses saya menjadi tentara itu sebenarnya cita-cita saya menjadi tentara itu murni cita-cita, nggak ada dorongan dari pihak sebelah atau pihak sebelah, nggak ada sama sekali. Itu karena saya melihat di TV ya, itu ya banyaklah seperti yang ya di daerah saya kan banyak konflik seperti begitu kan, banyak ya yang meninggal, banyak yang ya tanpa dosa lah dibunuh. Ya itu tergerak bagaimana caranya saya ingin menjadi seorang tentara nasional Indonesia, khususnya bergabung di Korps Wanita Angkatan Darat. Saya mau membuktikan bahwa perempuan juga bisa Iya. untuk ya meredam situasi yang ada di sana. Saya daftar tentara tahun 2014. 2014 itu awal proses ya pendaftaran administrasi dan sebagainya macam. Dan saya sekali tes, puji Tuhan lolos. Luar biasa. Pada saat adik menjadi TNI, kemudian adik kan harus melaksanakan pendidikan kuat ya di Bandung ya. Pada saat adik masuk ke Pusdikowat yang tentu jauh dari tempat kelahiran, perasaannya kayak mana sih? Awal saya mengetahui saya lulus pendidikan dan diberangkatkan ke Pusdikowat, tepatnya di Lembang, di Bandung, itu puji Tuhan bersyukur saya lolos. Tapi di lain sisi juga deg-degan, kepisah sama keluarga. Yang ya bisa dibilang saya cuma punya bapak, mama saya kan sudah almarhum. Ya jadi pisah dari orang tua itu benar-benar wow. 5 bulan saya berada di luar bapak saya. Kendali bapak saya tuh ya seorang anak perempuan yang nggak tahu dunia luar, tiba-tiba di kayak gini. Ya udah sebenarnya sedih ada, cuman ya udah. Ini yang saya mau, ya udah. Merantau ke Bandung dalam situasi seperti itu bisa move on ya dalam bahasa kita ya. Sangat luar biasa adik ya. Nah kemudian adik ketika adik di Bandung ya, apakah ada perbedaan sih? Awal mungkin saya masuk bergabung sama teman-teman lain di Pusdikowat, itu kan tidak hanya orang Papua di situ. Itu kan dari Sabang sampai Merauke dipersatukan satu. Awalnya emang berasa kayaknya bakalan dibedain nih. Soalnya kan ya dari ras yang banyak sebelum ketahui kan, oh orang Papua itu kayak gini, orang Papua itu kayak gini. Jadi tapi ya udah, gimana caranya? Ya saya membuktikan bahwa saya tuh bisa bergaul sama teman-teman saya yang ada di dunia pendidikan, dan puji Tuhan 5 bulan berjalan lancar. Berjalan lancar ya. Berarti ketika itu adik betul-betul beradaptasi ya, bagaimana berinteraksi dengan suku-suku lain yang ada di Pusdikowat Bandung. Adik. Iya kakak. Kita masih berbincang-bincang di podcast Puspen TNI. Begitu adik masuk ke dinasan, kemudian tentu asing lah ya, kayak mana sih dinas di tentara. Bisa nggak adik ceritakan, ada nggak perbedaan perlakuan dari atasan adik atau mungkin dari rekan-rekan adik? Baik, jadi selama saya pendidikan di Pusdikowat itu perlakuan sama saya, sama rekan saya yang 4 orang juga yang asli Papua, itu sama sekali tidak ada perbedaan perilaku. Jadi semuanya itu sama. Intinya satu makan nasi, semuanya makan nasi. Satu lari, semuanya lari. Jadi benar-benar tidak ada oh ini misalnya anak bupati ini harus diistimewakan, tidak ada. Nggak ada ya, sama semuanya. Sama semuanya. Setelah saya kelar pendidikan, itu kan awalnya saya isi belangko untuk berdinas itu kan di Papua. Di Papua. Ya, awalnya kan seperti itu. Cuman pada saat itu pimpinan ya berkehendak lain, terus berdinas di Jakarta. Di Jakarta. Ya. Dan selama saya berdinas di Jakarta, di satuan tempat saya, tepatnya di Babinkum TNI, nggak pernah saya diasingkan, wah ini anak Papua nih harus perlakuannya seperti ini, harus dijadiin ya. Mungkin banyak orang mengetahui bahwa tidak memiliki kemampuan, tapi saya buktiin saya bisa. Luar biasa. Buktinya sampai dari tahun 2015 sampai dengan saat ini saya masih berdinas di Jakarta. Selama adik berdinas, penugasan penting yang pernah adik lakukan selama ini, tugas apa aja ya? Penugasan penting saya itu tahun 2018 saya mewakili Indonesia, terpilih, One TNI terpilih berangkat ke Lebanon. Ke Lebanon? Iya, Satgas PBB di Lebanon. Berapa lama itu? 1 tahun. Ada nggak pengalaman menarik adik pada saat di Lebanon itu? Ya, pengalaman menarik saya selama saya berada di Lebanon, semuanya lah. Itu bahwa Indonesia itu
diterima baik di luar negeri, khususnya di Lebanon. Di Lebanon. Ya, jadi pada saat kalau ada patroli itu lewat itu kan berpapasan sama warga di Lebanon, itu mereka pasti ngancungin tangan. Indonesia good. Itu menurut saya, wow, ternyata Satgas yang sesudah saya, mereka perlakuan kepada warga di sana baik, sehingga pertukaran kami pun di sana disambut baik sama warga di Lebanon sih. Di Lebanon sana. Ya. Adik berangkat ke Lebanon untuk orang Papua ada berapa orang ya? Tepatnya untuk orang asli Papua di One TNI ya, One TNI orang asli Papua itu 2. 2 saja? Iya, saya sendiri dan ada senior saya, Serka Devota. Dari mana dia? Dari Papua, dari Kodam 17 Cendrawasih. Pergaulan adik pada saat di Lebanon, tentu kan hanya 2 yang dari Papua, One TNI-nya ya. Cara berbaur adik bersama rekan-rekan di sana, bagaimana ya? Ya, karena sudah kenal juga, jadi bergaulnya ya santai. Jadi ya nggak kaku-kaku amat. Ada pengalaman lain nggak kira-kira adik? Yang mungkin menurut adik sangat menarik, sangat terkesan, dan bahkan nggak terlupakan sampai sekarang. Selama saya berada di luar negeri sih, yang menurut saya ikut bangga itu saya perempuan Papua asli yang dipercayakan mewakili Indonesia ke sana, dan sampai di sana saya masih membawa tarian tradisional tempat tinggal saya. Yang membawakan adik sendiri? Ya, saya bersama rekan-rekan saya ajak, ini loh tarian Papua itu seperti ini. Dan puji Tuhan banyak mungkin disaksiin di YouTube atau apa, banyak dari satgas-satgas saya yang membawakan tarian, ini loh tarian asli Papua. Antusias masyarakat Lebanon seperti apa? Awalnya mereka itu kita ngajak, ayo ini dijelasin, ini tarian asli Papua, seperti ini diikut. Emang awalnya susah, karena banyak sekali gerakan kaki. Tapi ya saya berusaha untuk ajak dari rekan-rekan berat negara itu, ayo seperti ini. Dan antusias, wow ternyata good. Tadi kan adik udah ngomong ya, bahwa konon adik sudah ditinggal salah satu orang tua. Kira-kira adik bisa ceritakan nggak sih bagaimana masa kecil adik bisa mandiri sampai saat ini? Silakan. Baik. Masa kecil ya, itu saya punya pengalaman buruk nih. Lahir mempunyai 2 orang tua itu sangat bagus ya. Tapi saya memiliki orang tua lengkap itu cuma sampai 2008 doang. Pada tahun 2008, tepatnya saya SMP kelas 1, mama saya meninggal. Dan itu saya yang dari tadinya tuh, ya bayanginlah anak-anak yang nggak tahu apa-apa sama sekali, belum tahu masak, belum tahu nyuci, sama sekali nggak tahu apa-apa. Dan semuanya itu dikerjakan sama bapak saya. Dan dari situ bapak saya sering bilang belajar untuk mandiri, harus bisa masak, harus bisa nyuci sendiri. Yang nggak mungkin kan pakaian anak perempuan dicuci seorang ayah, kan nggak mungkin. Ya walaupun saya bersyukur saya memiliki 1 kakak perempuan juga yang banyak mengajarkan saya. Jadi saya memiliki 4 saudara, kebetulan saya anak kedua. Masih punya 2 adik yang satunya itu masih kecil, umur 5 tahun ditinggal mama saya itu. Itu menurut saya, apa ya, hidup tanpa mama itu susah, berat, sedih. Tapi ya dari situ saya belajar bagaimana caranya ya harus mandiri. Lihat dari bapak saya, cara dia untuk menghidupi anaknya, ini loh perjuangan seorang ayah yang menjadi ya salah satu orang tua, satu ayah, ya 1 ibu. Ya, bagaimana caranya ya? Melihat, oh ternyata perjuangan bapak saya ya seperti ini ya. Dari situ ya sekolah, belajar bagaimana caranya ya saya berprestasi lah. Ya dari SMP saya banyak mengikuti kegiatan-kegiatan ekskul. Dari SMP saya juga banyak berprestasi, bisa dibilang iya. Saya pernah ikut pramuka sampai tingkat nasional, dan itu ya merupakan kebanggaan buat bapak saya. Sampai pernah berjabat tangan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, saya pernah. Dan sana ya mendapatkan beasiswa untuk sekolah, dan ya puji Tuhan tercukupi. Jadi ya sampai saya kelar SMP, sampai selesai SMA, saya bertekad saya menjadi tentara. Dan puji Tuhan sekali saya tes, lolos masuk tentara. Dan selama saya menjadi seorang tentara juga, pendidikan, pada saat terima tamu atau terima keluarga di dunia pendidikan itu kan orang tua pada datang ya. Saya sama sekali di pendidikan pertama, kedua orang tua tidak datang. Itu yang menurut saya, ya udah biasa diajarkan mandiri dari tahun 2008 sampai saya sekarang udah terpegar. Yang lain orang tuanya datang, mana orang tuamu? Saya, ya udah, yang penting saya punya Tuhan. Perasaan adik kayak mana sih waktu itu? Itu kan pada saat itu dikasih tahu informasi bahwa
ada kunjungan orang tua. Jadi itu kan tahap pertama kita baris di depan aula. Baris, nanti kalau yang punya orang tua ntar disamperin. Dia pegang berarti duduk. Kalau yang nggak punya orang tua ya udah berdiri aja. Jadi pada saat itu ya udah saya nggak ada yang datang, kebetulan nggak punya saudara di Jakarta, ya udah saya berdiri aja. Adik, sepanjang sampai saat ini, adik jauh tentunya dari Papua. Bagaimana sih adik memelihara hubungan baik dengan keluarga yang di Papua sana? Cara saya menjaga komunikasi sama bapak saya tuh simpel ya. Sekarang kan udah zaman canggih ya. Di sana udah sinyalnya udah bagus, internetan juga udah bagus. Ya bersyukurlah, maksudnya pemerintah udah banyak membantu. Jadi sehingga di Papua itu udah sangat bagus. Jadi saya kalau ada waktu kosong, pasti saya video call sama bapak saya. Saya nyampaikan, "Pak, di sini di Jakarta enak." Kan orang tua mana sih yang nggak khawatir, wah anak saya anak gadis jauh. Pasti saya nyampaikan, saya di sini baik, sehat, gemuk, ya gitulah. Saya sampaikan bahwa jangan khawatir, saya di sini baik, ya saya cuma pesan di sana, bapak sama yang lainnya juga baik di sana. Kira-kira ada nggak ya, selama adik di Jakarta, pesan-pesan yang mau disampaikan untuk keluarga di Papua? Ya, mungkin pesan-pesan buat keluarga saya yang terkhusus di Papua, jangan mau kalah bersaing sama yang di luar sana, buktikan bahwa kita orang Papua itu bisa. Khususnya buat keluarga saya ya, bahwa saya bisa jadi tentara, keluarga saya juga pasti bisa jadi tentara. Sobat Podcast Puspen TNI, keteguhan hati, kekuatan mental dan jiwa mewarnai Sersan 1 Agusta. Adik Agusta, kira-kira adik memiliki harapan atau apapun tentang Papua yang mungkin di dalam acara ini bisa adik ceritakan. Silakan. Ya baik, di sini saya akan menyampaikan keinginan diri sendiri dan juga mungkin mewakili keinginan orang Papua banyaknya. Ya mungkin lebih ininya lagi, fasilitas pendidikan. Pertama, pendidikan, kesehatan, pangan, tuh ya lebih diperhatikan lah khususnya untuk di Papua. Ya untuk di pendidikan, gurunya diperbanyak. Khususnya untuk sekolah itu kurang. Iya, peminat gurunya itu kadang nggak betah. Entah mungkin lain hal, kurang tahu. Cuman guru di sana sangat-sangat kurang. Bapak saya sebagai guru juga, kepala sekolah di salah satu sekolahan. Cuman di situ untuk tenaga kerja, tenaga bantu guru sangat kurang. Ya. Dan untuk fasilitas sekolahnya ya diperbaiki. Soalnya itu sekolahan bapak saya juga itu kadang atapnya itu ada yang rusak. Ya. Jadi ada satu kelas itu yang belajar di dalam itu kelas 4 sama kelas 5. Jadi ya mungkin untuk pemerintah ya dihimbau tolonglah diperbaiki lagi sekolah-sekolahan yang belum disentuh. Khususnya di Papua itu banyak sekali sekolahan yang belum layak lah menurut saya. Dan untuk universitasnya ya ditambah ya agar banyak pemuda-pemudi di sana yang ya menambah ilmu ya bisa kelak membangun Papua seperti itu. Tenaga kesehatan, nah ini nih penting. Soalnya di daerah saya juga rumah sakitnya cuma satu. Ada rumah sakit cuman dokter sama perawatnya nggak ada. Itu yang mungkin ya buat pemerintah ditolonglah ditambah lagi tenaga kesehatan di tempat saya khususnya di daerah Genyem. Itu ditambah tenaga kesehatannya. Soalnya banyak sekali tuh kalau mama-mama mau melahirkan itu masih pakai adat yang harus naik gunung, pikul ya alat berat lah pokoknya kayak noken gitu kan, isi ubi-ubian. Itu salah satu katanya sih udah dari sananya adat. Jadi kalau untuk melahirkan gampang. Jadi saking kurangnya tenaga kesehatan, jadi ya mungkin ditambah lagi ya bidannya mungkin ya, biar kalau mau melahirkan itu kan gampang koordinasinya seperti itu. Dan untuk taksinya di sana juga ya makin banyak lah, diperbanyak lagi biar ya makin banyak taksinya kan makin murah. Dan juga harga-harga sembako stabil, mudah didapat seperti beras, terigu itu kan kadang harganya kan mahal. Jadi ya diperbanyak lah biar murah didapat gitu. Sandang pangan yang lebih berkualitas, murah jadi semua orang Papua tuh bisa menikmati gitu. Jadi nggak sama, wah di Jakarta tuh enak, di Papua enggak. Jadi ya sama, biar sama-sama menikmati. Dan juga untuk PNS TNI, pejabat pemerintah lebih banyak lagi dari orang Papua. Dan saya berharap ya suatu saat pimpinan tertinggi ya orang Papua, biar ya makin banyak yang menjadi orang lah istilahnya. Oke, luar biasa.
Harapan secara umum dari adik menginginkan bahwa Papua tentu maju berkembang. Itu harapan orang Papua. Adik, ada nggak adik memiliki pesan-pesan khusus untuk adik-adik putri Papua yang ingin mengikuti jejak adik Agusta untuk menjadi TNI? Di sini saya mau titiplah beberapa pesan buat adik-adik yang mau mendaftar Wan TNI, Koat, Koal, Wara. Nah, di sini saya mau pesan bahwa kalian tuh harus menjaga mental, fisik kalian, banyak berlatih, lari, push up, sebagai macam. Saya yakin kalian pasti bisa karena saya bisa, kalian pasti bisa. Remaja Papua harus produktif dan kreatif positif. Jangan mau terprovokasi terhadap upaya yang merusak hubungan harmonis antara warga Papua dengan pemerintah. Saya Papua, kita Indonesia, salam Indonesia, NKRI, harga mati. Sobat Podcast Puspen TNI, bukan mawar penghias taman, tapi melatih pagar bangsa. Adik, terima kasih atas obrolan kita hari ini di acara podcast. Semoga semua apa yang sudah adik ceritakan ke kami kiranya memiliki motivasi dan memiliki inspirasi untuk Sobat TNI dimanapun berada dan di seluruh Indonesia. Sobat Podcast, jangan tanya apa yang diberikan oleh negara untuk Anda, tapi tanyalah apa yang bisa Anda berikan untuk negara. Sekian dari saya, sampai ketemu di podcast berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel YouTube Puspen TNI. Sampai jumpa dan salam merah putih.